ini tidak butuh senapan kalau bisa dikendalikan dengan sebotol minuman, dan tidak perlu racun kalau candu bisa dijual dengan label nostalgia. Di setiap iklan Coca-Cola ada anak kecil yang tertawa, orang tua yang bahagia, dan Santa Claus yang datang membawa botol dingin bersalju. Tapi di balik gambaran penuh warna itu ada sejarah kelam yang tak banyak orang tahu. Sejarah tentang zat terlarang, manipulasi persepsi, dan propaganda yang dibungkus dalam kemasan merah yang menggiurkan. Coca-Cola bukan cuma minuman, ia adalah bagian dari budaya pop, instrumen pemasaran global, dan alat soft power yang paling sukses yang pernah diciptakan. Dari lorong-lorong kota besar di Amerika hingga desa kecil di pelosok dunia, Coca-Cola hadir sebagai simbol modernitas, kemajuan, dan diam-diam pengendalian. Tapi sebelum ia jadi raja minuman ringan dunia, Coca-Cola lahir dari tangan seorang pecandu morfin. Diracik dengan campuran daun coca alias kokain dan biji cola yang penuh kafein. Bukan untuk menyegarkan, tapi untuk menenangkan. Ini adalah kisah tentang Coca-Cola, minuman yang dulunya dijual di apotek sebagai obat, tapi kini menjelma jadi bagian dari kehidupan modern. Apakah ini evolusi atau justru dekadensi yang dilumuri gula? Tahun 1886, dunia sedang bergerak cepat. Amerika sedang bertransformasi, industri mulai menggeliat, kota mulai padat, dan dunia medis dipenuhi dengan eksperimen berbahaya. Sebuah masa di mana kokain dijual bebas dan morfin dianggap penenang yang suci. Di tengah transisi itu lahirlah seorang apoteker bernama John Stead Pemberton. Veteran perang saudara yang tubuhnya remuk karena luka sabetan pedang dan jiwanya perlahan hancur karena candu morfin yang tak bisa ia tinggalkan. Tapi Pemberton bukan orang biasa. Ia cerdas, ambisius, dan sedikit nekat. Dalam salah satu eksperimennya, ia mencampur dua zat, yaitu daun coca, bahan baku kokain, dan biji cola sumber kafein alami. Lalu menambahkan gula, ekstrak herbal, dan satu ramuan rahasia yang hingga kini masih menjadi misteri. Hasilnya, sebuah eliksir yang disebut dengan minuman penenang saraf dan penyegar otak. Minuman ini dijual bukan di toko biasa, tapi di apotek, sebagai obat segala penyakit, dari kelelahan, sakit kepala, sampai kecanduan morfin itu sendiri. Ironis sangat, karena minuman ini justru menimbulkan ketergantungan baru. Coca-Cola pada awalnya bukan sekedar soft drink, ia adalah bentuk eksperimen kimia, kombinasi antara farmasi, marketing, dan ketidaktahuan masyarakat. Dan ketika rasa candunya mulai menyebar, pasar tak bisa lagi digantikan. Setelah Pemberton meninggal dunia, warisan racikan ini jatuh ke tangan seorang pengusaha bernama Asa Grace Candler. Candler bukan apoteker, ia bukan ilmuwan, ia adalah pebisnis tulen. Yang ia lihat bukan potensi medis, tapi potensi pasar. Di tangan Candler, Coca-Cola berubah total. Kokain mulai dihilangkan secara bertahap karena tekanan publik, tapi brandingnya itu justru diperkuat. Dari obat menjadi lifestyle, dari eliksir menjadi gaya hidup. Candler menjual harapan dalam botol. Dengan slogan, poster, dan iklan-iklan manis yang menggambarkan kebahagiaan semu, Coca-Cola tak lagi sekedar minuman. Ia jadi gaya hidup yang disuntikkan lewat visual, bukan lewat kandungan. Dunia tidak selalu ditaklukkan dengan tank dan senapan. Kadang cukup dengan senyuman di balik sebotol soda. Dan di abad ke-20 tidak ada minuman yang lebih politis dari Coca-Cola. Coca-Cola bukan sekedar merek. Ia adalah bagian dari proyek budaya Amerika. Dalam setiap botolnya terkandung cita rasa dominasi, bukan karena rasanya, tapi karena apa yang ia wakili. Kapitalisme, konsumerisme, dan kekuasaan tanpa perlu kekerasan. Mari kita mundur ke masa Perang Dunia Kedua, ketika para tentara Amerika dikirim ke berbagai penjuru dunia, mulai dari gurun Afrika hingga hutan Pasifik Selatan. Ada satu hal yang selalu mengikuti mereka selain senjata, yaitu Coca-Cola. Presiden perusahaan saat itu, Robert Woodruff, bersumpah bahwa setiap tentara Amerika harus bisa meminum Coca-Cola dimanapun mereka bertugas. Setiap pria berseragam berhak atas Coca-Cola seharga 5 sen dimanapun ia berada. Pernyataan itu bukan sekedar janji, tapi strategi militer. Coca-Cola membangun pabrik-pabrik di sekitar medan perang, mengirimkan ribuan teknisi yang disebut technical observers, yang sebenarnya adalah petugas logistik berpakaian sipil. Minuman ini dikemas sebagai simbol rumah, simbol Amerika, dan simbol kemenangan. Dan ketika perang usai,
Pabrik-pabrik itu tidak ditutup, mereka justru tetap berdiri, melanjutkan operasi, menyebarkan pengaruh budaya Amerika melalui rasa manis dan iklan bersinar. Coca-Cola menjadi pionir dari apa yang disebut soft power. Di saat Uni Soviet menyebarkan ideologi komunis lewat senjata dan propaganda keras, Amerika memilih jalur yang lebih lembut, lebih licik, lebih menggoda. Mereka menjual mimpi lewat Coca-Cola, McDonald's, dan Hollywood. Di belakang semua iklan ceria dan senyum pemuda-pemudi yang saling berbagi botol minuman, ada kepentingan ekonomi dan politik yang besar. Coca-Cola bukan cuma minuman, ia adalah paspor tak tertulis dari kekuasaan Amerika. Bahkan di negara-negara yang menolak Amerika secara politik, Coca-Cola tetap masuk lewat celah ekonomi dan budaya. Di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Tenggara, Coca-Cola menjadi penjajah lembut yang merasuk perlahan tanpa disadari. Dan ironisnya, banyak dari negara-negara tersebut tidak bisa membuat pesaingnya seimbang. Karena Coca-Cola bukan sekedar soal rasa, tapi soal jaringan distribusi, pengaruh media, dan kekuatan modal yang luar biasa. Coca-Cola membuktikan bahwa kadang untuk menaklukkan dunia, kamu hanya butuh mesin produksi dan mesin iklan. Bukan tank, bukan rudal, cukup satu kata, refresh. Coca-Cola has more zest. Coke with a lot more zest. Refreshing new feeling. Refreshing new feeling. Refreshing new feeling. Refreshing new feeling. Sing Coca-Cola. Refreshes best. And now, the Coca-Cola Company invites you to enjoy... Tidak ada yang lebih legendaris dari Formula 7X milik Coca-Cola. Konon, dokumen resep ini disimpan di berangkas bawah tanah, hanya diketahui oleh segelintir manusia yang bisa dihitung dengan jari. Sebuah kombinasi rempah dan bahan rahasia yang dijaga seperti kitab suci. Seolah-olah dunia akan kiamat jika terbongkar. Tapi pertanyaannya bukan apa isi formula itu, melainkan mengapa Coca-Cola sangat paranoid untuk menyembunyikannya. Jawabannya mungkin tidak hanya soal bisnis, tapi soal kecanduan massal. Ya, Coca-Cola bukan hanya menyegarkan tenggorokan, tapi juga menjerat otak. Di dalam setiap botol tersembunyi kombinasi gula berlebih, kafein, dan bahan-bahan kimia dengan takaran yang diatur secara presisi, hampir seperti alkimia modern. Ini bukan kebetulan, ini adalah desain. Desain untuk membuat ketagihan, tapi tetap merasa itu keputusanmu sendiri. Gula di dalam Coca-Cola bukan sekedar pemanis, ia adalah candu zaman modern. Dalam satu kaleng terdapat sekitar 39 gram gula, cukup untuk memenuhi hampir 100% kebutuhan harian, bahkan lebih. Ketika gula itu menyentuh otak, terjadi lonjakan dopamin, zat yang sama terlibat dalam adiksi narkoba. Dan jangan lupakan kafein, sebuah zat stimulan yang menambah efek keras, meningkatkan mood, membuat tubuh terasa lebih segar, seolah kamu lebih hidup. Tapi semua itu hanya berlangsung sementara. Setelahnya crash, lemas, haus lagi, dan kamu harus mencari Coca-Cola lagi. Inilah siklusnya, ketagihan, penyesalan, pengulangan. Coca-Cola tidak menjual minuman, mereka menjual kebutuhan palsu yang mereka ciptakan sendiri. Tapi kenapa kita tidak protes? Kenapa tidak ramai boikot? Karena Coca-Cola tidak hanya bermain di rasa, mereka bermain di branding, emosi, dan nostalgia. Coba ingat masa kecilmu, saat lebaran, Natal, ulang tahun, atau makan di restoran cepat saji, Coca-Cola selalu hadir. Mereka menyusup lewat kenangan, menyamar sebagai teman masa kecil, padahal mereka adalah penjajah biologis yang menyerang dari dalam. Bahkan ketika dunia mulai sadar akan bahaya gula dan soda, Coca-Cola tidak gentar. Mereka mulai mendanai penelitian palsu, menggelontorkan dana keilmuan untuk mengalihkan isu. Fokus jangan di gulanya, tapi di kurangnya aktivitas fisik, begitu narasinya. Padahal satu kaleng saja sudah seperti bom kalori dalam tabung merah mengkilap. Coca-Cola menguasai ilmu tentang psikologi konsumen, metabolisme tubuh, dan rekayasa rasa. Mereka tahu kapan kamu akan lapar, haus, lelah, stres, dan mereka hadir tepat saat itu. Itu bukan kebetulan. Itu algoritma perasaan manusia yang sudah mereka kuasai lebih awal dari Google. Dan ketika kamu berhenti, kamu merasa hampa,
Karena di dunia yang penuh masalah, Coca-Cola menjual satu hal yang tidak dijual oleh politisi, yaitu ilusi kebahagiaan instan. Pernahkah kamu membayangkan sebuah perusahaan minuman bisa punya kekuatan seperti negara? Bisa menekan pemerintah, mempengaruhi kebijakan publik, bahkan menciptakan krisis air bersih di pedesaan hanya demi produksi botol. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi inilah dunia nyata. Dan Coca-Cola bukan pemain kecil. Mereka adalah Godzilla berkepala kapitalisme yang diam-diam menari di atas kerusakan yang mereka timbulkan. Kita mulai dari India, sebuah negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan air. Tapi di sebuah desa kecil bernama Plachimada, negara bagian Kerala, segalanya berubah ketika pabrik Coca-Cola berdiri di sana. Dalam beberapa tahun, sumur-sumur mulai mengering, warga tak lagi bisa mendapatkan air bersih, tanah kehilangan kesuburannya. Tapi Coca-Cola tetap memproduksi ribuan liter soda setiap harinya. Air tanah yang seharusnya menjadi hak publik dikuras habis, dan ironisnya, masyarakat hanya mendapatkan limbah sebagai balasannya, yang mereka sebut sebagai pupuk, tapi nyatanya justru racun bagi sawah dan kehidupan. Protes pun mulai menggema, warga turun ke jalan, menggelar aksi demi aksi. Tapi Coca-Cola terlalu besar untuk disentuh, terlalu kuat untuk ditantang. Pemerintah lokal pun seperti macan ompong, menyala, tapi tak menggigit. Ini bukan kasus tunggal. Di El Salvador, Meksiko, bahkan di beberapa negara Afrika, Coca-Cola dituduh mencemari air, mengeksploitasi buruh, dan merusak ekosistem. Tapi laporan-laporan itu sering tenggelam di tengah lautan promosi dan pencitraan. Sebab Coca-Cola tahu satu hal yang penting, opini publik adalah mata uang kedua setelah uang tunai. Maka mereka mengguyur dunia dengan iklan. Mereka danai acara sosial, bangun taman bermain, sponsori olimpiade. Mereka ingin dikenang bukan sebagai penjajah air, tapi sebagai pahlawan anak-anak dan keluarga. Di balik senyuman Santa Claus di kemasan Natal, tersembunyi lobi politik yang kotor, menekan parlemen, menyusup ke regulasi, bahkan diduga menyogok pejabat di beberapa negara berkembang. Coca-Cola bukan lagi sekedar perusahaan, mereka adalah lembaga berpengaruh. Mereka punya diplomasinya sendiri. Di beberapa negara, mereka lebih ditakuti daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Dan lucunya, ketika investigasi dimulai, mereka selalu siap dengan satu jawaban. Kami peduli lingkungan. Kami telah melakukan uji dampak dan semua berjalan sesuai regulasi. Kalimat klise yang diulang-ulang seperti mantra yang hanya ampuh bagi mereka yang masih percaya pada dongeng. Tapi kita tahu kenyataan di baliknya. Coca-Cola bisa membungkam, bisa menunda, bisa memutarbalikkan fakta karena mereka bukan cuma penguasa pasar, mereka adalah penguasa narasi. Maka wajar jika banyak yang mulai menyebut Coca-Cola bukan lagi brand, tapi a pseudo government. Pemerintahan gelap tanpa bendera, tanpa rakyat, tanpa pemilu, tapi dengan kekuatan yang bisa memutar arah dunia. Di dunia yang penuh konflik, krisis, dan kekacauan, ada satu hal yang tetap terasa familiar. Satu logo merah, satu botol kaca, dan bunyi saat dibuka. Coca-Cola bukan cuma minuman, tapi ikon, simbol kebahagiaan, lambang perayaan, teman sejati saat merayakan Natal, nonton film, nongkrong bareng teman, atau bahkan menyembunyikan rasa sepi. Tapi pertanyaannya, siapa yang menciptakan citra ini? Apakah memang lahir dari pengalaman nyata atau hasil rekayasa yang sangat halus? Mari kita lihat ke belakang, ke masa ketika Coca-Cola tak hanya menjual produk, tapi menjual mimpi. Tahun 1931, Coca-Cola menciptakan Santa Claus dengan jubah merah putih yang gembul dan murah senyum. Ikon yang kini diakui secara universal. Padahal sebelumnya, Santa tak pernah punya satu bentuk tetap. Kadang berjubah biru, hijau, bahkan coklat. Tapi Coca-Cola menggambarnya dan dunia menelan mentah-mentah.
Sejak saat itu, Santa versi Coca-Cola adalah satu-satunya Santa yang dikenal umat manusia, dan itu baru permulaan. Coca-Cola kemudian menjalin hubungan mesra dengan industri hiburan. Produk mereka muncul di film-film Hollywood, dari yang lawas sampai blockbuster modern. Perhatikan baik-baik, Coca-Cola selalu muncul, kadang cuma sekilas, kadang satu scene penuh. Itu bukan kebetulan, itu bagian dari strategi jangka panjang, merayap masuk ke alam bawah sadar kita lewat layar lebar dan suara musik. Bahkan dalam iklan-iklan legendarisnya, Coca-Cola menyanyikan lagu persatuan dunia. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I like to buy the world a cloak and keep it company. That's the real thing. I like to teach the world to sing. In perfect harmony. And I'd like to buy the world. Terlihat damai, indah, dan menyentuh. Tapi di balik pesan itu tersimpan satu hal, penyeragaman rasa. Coca-Cola bukan sekedar menjual soda, tapi menawarkan versi kehidupan di mana semua orang bahagia, berpesta, dan minum hal yang sama. Dunia yang seragam, dunia tanpa beda rasa, dunia Coca-Cola. Mereka menghegemoni budaya populer seperti seorang diktator yang tidak mengandalkan tank, tapi memori kolektif. Mereka tak butuh senjata, cukup satu iklan yang menyentuh, satu placement di film, satu kemasan edisi khusus. Dan hebatnya, Coca-Cola berhasil menanamkan makna baru pada objek sehari-hari. Botol kaca bukan lagi sekedar wadah, tapi artefak nostalgia. Iklan bukan sekedar promosi, tapi doktrin gaya hidup. Bahkan slogan Open Happiness jadi mantra global. Seolah kebahagiaan hanya bisa dibuka jika kamu membuka botol Coca-Cola. Coca-Cola adalah master dalam menyusup ke budaya. Mereka mengubah produk menjadi simbol, dan lebih dari itu, mereka mengkolonisasi ruang emosional kita. Ketika kamu melihat seseorang di iklan Coca-Cola tersenyum dan meneguk soda, kamu mungkin berpikir itu asli. Padahal semua itu skenario, semua itu desain. Mereka bukan hanya menjual minuman, mereka menjual cara merasa. Dan jika kamu pikir ini hanya terjadi di Amerika, coba pikir lagi. Di Afrika, Coca-Cola menjadi sponsor utama acara amal dan musik lokal. Di Asia, mereka masuk ke tradisi budaya, festival, hingga kegiatan anak muda. Bahkan di tempat yang belum tersentuh listrik, kadang kamu bisa temukan Coca-Cola. Mereka menyusup seperti virus, tak terlihat, tak terdengar, tapi mengubah DNA budaya di tempat mereka hinggap. Maka pertanyaannya sekarang bukan kenapa Coca-Cola ada di mana-mana, tapi apakah dunia pernah punya pilihan selain Coca-Cola? Dalam setiap tegukan Coca-Cola ada rasa manis yang menghanyutkan, ada sensasi dingin yang menyelinap ke tenggorokan, lalu menyebar seperti mantra. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya yang kamu minum? Coca-Cola sering digambarkan sebagai minuman keluarga, ramah, aman, menyegarkan. Tapi di balik label yang menawan dan iklan yang menggoda, tersembunyi rahasia gelap yang lebih pekat dari warna minumannya. Gula. Komponen utama dan sekaligus senjata utama. Dalam satu kaleng Coca-Cola terkandung sekitar 39 gram gula. Itu setara dengan 10 sendok teh. Bayangkan kamu sedang minum kopi dan menuangkan 10 sendok gula dalam kopimu, lalu meminumnya seperti itu saja. Memang aneh, tapi itulah yang terkandung dalam Coca-Cola. Semua tersamarkan oleh rasa dan karbonasi. Tapi gula bukan cuma pemanis. Gula adalah zat adiktif. Studi demi studi menunjukkan reaksi otak terhadap gula mirip dengan reaksi terhadap kokain. Meningkatkan dopamin, membuat kita merasa bahagia sesaat, lalu butuh lagi, dan lagi, dan lagi. Dan ketika konsumsi berlebih jadi kebiasaan, muncullah efek domino, obesitas, diabetes, kerusakan gigi, bahkan gangguan metabolik. Semuanya dibungkus rapi, tersembunyi dalam kemasan merah dengan gelembung-gelembung ceria. Tapi cerita tak berhenti di gula. Asam fosfat,
bahan yang membuat rasa Coca-Cola lebih tajam ternyata dapat mengikis enamel gigi dan menurunkan kepadatan tulang jika dikonsumsi berlebihan. Lalu ada kafein, zat stimulan yang bikin melek, tapi juga bikin jantung berdetak lebih cepat dan bisa memicu kecemasan. Dan yang paling misterius adalah Formula 7X, racikan rahasia yang konon hanya diketahui oleh segelintir orang dalam perusahaan, disimpan dalam brankas, dilindungi oleh kontrak, dan bahkan direkayasa sedemikian rupa agar tak bisa ditiru. Kita tak tahu persis isinya, kita hanya tahu hasilnya, dan hasilnya adalah ketergantungan global. Coca-Cola menjual pengalaman rasa yang dirancang secara saintifik untuk menciptakan kepuasan instan. Kamu pikir kamu menyukainya karena enak? Tidak. Kamu menyukainya karena kamu sudah dilatih untuk menyukainya. Dan ketika muncul kritik atau tuntutan regulasi, Coca-Cola punya 1000 cara untuk melawan. Mereka mengganti gula dengan pemanis buatan seperti aspartam dan acesulfame K. Tapi masalahnya, pemanis ini pun menyimpan kontroversinya tersendiri, mulai dari potensi gangguan kesehatan hingga efek neurologis. Bahkan ketika tren sehat mulai naik, mereka menciptakan Coca-Cola Zero, diet Coca-Cola, dan varian tanpa gula lainnya. Tapi tanpa gula bukan berarti tanpa bahaya. Sensasi manis tetap dipertahankan dan otak tetap dimanipulasi. Disinilah letak kejeniusan sekaligus kegelapan strategi mereka. Mereka tak sekedar membuatmu minum, mereka membuatmu percaya bahwa kamu butuh. Dan saat kamu mulai sadar dan mencoba berhenti, tubuhmu mulai goyah, kepala mulai sakit, suasana hati kacau, bahkan muncul keinginan untuk satu tegukan saja. Seolah Coca-Cola bukan minuman, tapi narkotik legal dengan kemasan bersahabat. Dunia dipaksa percaya bahwa segelas soda adalah kenikmatan kecil yang wajar, padahal itu adalah bom gula cair yang bisa meledak perlahan di dalam tubuh. Dan seperti candu lain, mereka tak butuh iklan besar, cukup satu rasa yang tak bisa dilupakan. Coca-Cola bukan sekedar merek, ia adalah kekaisaran. Dan seperti semua kekaisaran yang besar yang pernah ada, ia butuh lebih dari sekedar produk untuk bertahan. Ia butuh pengaruh, koneksi, kekuatan di balik tirai kekuasaan. Kita sering membayangkan kekuatan dunia ada di tangan para presiden, perdana menteri, atau jenderal berseragam. Tapi kadang kekuatan itu justru berada di balik meja perundingan perusahaan, di tangan sekelompok eksekutif yang menyusun strategi bukan untuk satu negara, tapi untuk seluruh pasar dunia. Coca-Cola tahu betul, untuk menguasai dunia, mereka tak bisa hanya mengandalkan iklan dan rasa. Mereka harus menancapkan kuku mereka ke dalam sistem. Dan itulah yang mereka lakukan, secara diam-diam tapi brutal. Di Amerika Serikat, Coca-Cola punya salah satu tim lobby paling aktif dan tajam. Mereka bukan pemain belakang. Mereka duduk di ruang yang sama dengan para pembuat kebijakan. Mereka membentuk asosiasi, menyokong kampanye, dan bahkan menulis draft regulasi. Ketika isu pajak soda mulai mencuat, siapa yang pertama bereaksi? Coca-Cola. Mereka menyewa konsultan, membeli media, dan memobilisasi opini publik. Mereka menciptakan narasi bahwa regulasi adalah bentuk tirani terhadap pilihan pribadi. Padahal di balik layar, mereka hanya takut keuntungan mereka berkurang. Tak cukup dengan Amerika, pengaruh mereka menjalar ke berbagai belahan dunia. Di Meksiko, negara dengan konsumsi soda tertinggi di dunia, Coca-Cola menjadi raja tanpa mahkota. Meskipun negara itu menderita krisis obesitas dan diabetes akut, Coca-Cola terus mendominasi. Bahkan di desa-desa terpencil yang kekurangan air bersih, kamu masih bisa menemukan Coca-Cola dijual dengan mudah. Ironis bukan? Air sulit, tapi soda selalu ada. Di Bolivia, pada tahun 2012, terjadi peristiwa luar biasa. Presiden Evo Morales secara simbolik mengusir Coca-Cola sebagai bagian dari perlawanan terhadap imperialisme ekonomi. Tapi coba tebak, beberapa tahun kemudian produk mereka kembali beredar. Karena meski satu pemimpin bisa melawan, sistem global sulit ditaklukkan. Coca-Cola juga menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, mendanai penelitian independen yang menyatakan bahwa olahraga lebih penting daripada diet sehat dalam mengatasi obesitas. Narasi ini sukses menggeser perdebatan dari jangan minum soda menjadi kamu malas olahraga. Dengan kata lain, bukan salah kami, itu salah kamu sendiri. Mereka bahkan mendirikan organisasi front yang tampak seperti LSM atau grup kesehatan, padahal isinya adalah orang-orang mereka sendiri.
lalu menyebarkan konten di media, menyusup ke sekolah-sekolah, membiayai seminar, dan membentuk opini. Ini bukan bisnis lagi, ini adalah operasi intelijen korporat. Seorang mantan eksekutif pernah berkata, kami bukan menjual minuman, kami menjual gaya hidup, pengaruh, dan akses. Dan akses itulah yang membuat Coca-Cola bisa tetap eksis meski dunia terus berubah. Perusahaan ini tak cuma punya mesin produksi, mereka punya mesin pengaruh, dan mesin itu bergerak dalam diam, meresap ke dalam sistem, mengunci celah hukum, dan membentuk tatanan sosial. Bukan dengan senjata, tapi dengan kaleng merah yang tersenyum manis. Dalam setiap kisah kekaisaran selalu ada dua sisi mata uang, sang penguasa dan mereka yang berani melawan. Coca-Cola bukan pengecualian. Di balik gembita iklan dan dominasi pasar, gelombang perlawanan mulai menggerogoti singgasana merah mereka. Tapi jangan kira ini perlawanan bersenjata, bukan pula kudeta berdarah. Ini adalah bentuk pemberontakan yang sunyi tapi tajam, yang datang dari kesadaran kolektif umat manusia bahwa tak semua yang manis itu baik, bahwa di balik buih soda yang menyegarkan ada jejak penderitaan, manipulasi, dan kerakusan. Di era digital, kebenaran tidak lagi bisa dikurung dalam lemari arsip perusahaan. Para whistleblower, aktivis, jurnalis independen, bahkan netizen biasa kini punya senjata yang lebih mematikan dari peluru, yaitu narasi. Beberapa negara mulai menetapkan pajak gula, sekolah-sekolah melarang penjualan minuman bersoda, LSM lingkungan menggugat Coca-Cola atas krisis air. Bahkan beberapa komunitas adat mulai mengusir jejak perusahaan dari tanah leluhur mereka. Di India misalnya, pabrik Coca-Cola di Plachimada pernah ditutup paksa oleh masyarakat lokal. Alasannya eksploitasi air tanah secara masif. Mereka tak butuh statistik rumit, cukup lihat sumur yang kering dan tubuh anak-anak yang lemah. Itulah data paling jujur yang tak bisa dimanipulasi. Gerakan vegan, gerakan zero waste, tren hidup sehat, semuanya perlahan menciptakan lubang kecil di benteng Coca-Cola. Mungkin belum cukup untuk meruntuhkannya, tapi seperti tetesan air yang menimpa batu, perlahan tapi pasti batu pun bisa terbelah. Coca-Cola pun tak tinggal diam. Mereka melakukan rebranding, mengeluarkan produk sehat, mengurangi gula, menyisipkan kampanye ramah lingkungan. Tapi apakah ini niat tulus atau hanya topeng baru untuk mempertahankan tahta? Karena jika kita gali lebih dalam, jejak lama mereka masih menganga. Pabrik mereka masih haus air, kemasan mereka masih penuh plastik, dan pengaruh politik mereka masih sangat nyata. Dunia kini berada di titik kritis. Kita hidup di persimpangan antara konsumerisme dan kesadaran. Apakah kita akan terus menjadi generasi yang mengorbankan lingkungan demi rasa manis di lidah, atau kita akan menjadi angin perubahan yang tak perlu berteriak tapi mampu menggeser arah sejarah? Coca-Cola mungkin adalah salah satu entitas yang paling kuat yang pernah diciptakan manusia, tapi bahkan yang terkuat pun bisa roboh. Bukan karena satu serangan besar, tapi karena jutaan suara kecil yang tak mau lagi diam. Dan kisah ini belum selesai. Akhirnya bukan ditentukan oleh mereka yang duduk di ruang rapat Atlanta, tapi oleh kita semua dimanapun berada. Karena dalam dunia yang terus terhubung, setiap tegukan adalah pilihan, setiap pembelian adalah suara, dan setiap kesadaran adalah langkah menuju pembebasan. Di balik gelas bening yang mengembun, tersimpan lebih dari sekadar rasa, ada sejarah, politik, tragedi, dan ada kita, para penikmatnya. Coca-Cola mungkin masih menguasai dunia hari ini, tapi sejarah telah membuktikan setiap kekaisaran pasti ada akhirnya. Dan kadang akhir itu dimulai dari sesuatu yang kecil, seperti kita, yang mulai berhenti menyesap, menikmati, bahkan membeli. Ini bukan ajakan untuk membenci, tapi ajakan untuk sadar. Karena sekali kalian sadar, kalian sudah mengambil langkah pertama untuk merubah dunia, bahkan cuma lewat satu pilihan sederhana, beli atau tidak. Karena dalam sistem yang dibangun oleh korporasi raksasa, kita bukan sekedar konsumen, kita adalah mata rantai terakhir dan yang paling berbahaya. Karena kalau kita pergi, mereka pun runtuh.